Kisah Rasul mengatakan bahwa sebab Daud yang naik, bukan Daud yang naik ke surga. Teman-teman perhatikan ayat ini. Tidak seorang pun yang telah naik ke surga. No one. Tidak ada seorang pun selain daripada dia. Dia di sini adalah huruf besar. Siapa dia? Adalah Yesus yang adalah Kristus. Wah, dia naik dan dia mati, bangkit dan dia naik ke surga. Selain dia tiada lagi. Nah, betul mungkin kita Lalu bagaimana dan orang-orang yang hari ini mengatakan dia pernah ke surga? Saya tidak tahu dan saya tidak mau mengomentari. Tetapi fakta Alkitab berkata tidak ada seorang pun. Mungkin akan lain ceritanya kalau kita mengatakan sekarang tidak ada seorang pun yang naik ke surga. Tapi mungkin nanti ada. Nah, tapi Alkitab tidak tulis begitu, teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Alkitab tulis tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Tidak ada yang telah naik. Yang berikutnya adalah bukan Daud yang naik ke surga. Teman-teman tahu Daud adalah raja yang adalah diperkenan di hati Allah. Dia adalah orang yang darinya keturunannya Kristus itu lahir, tetapi Daud juga tidak langsung ketika dia mati dia tidak terangkat langsung ke surga. Kalau kita mau pakai logika, kalau orang-orang hari ini bisa ke surga, harusnya Daud juga bisa, karena Daud lebih daripada kita, ya kan? Kita belum membangun bait suci, kita belum berperang bagi Allah dengan total sedemikian, kita belum mempersembahkan banyak hal kepada Allah lebih daripada Daud, tapi Daud saja tidak ke surga. Seperti itu. Nah, jadi hari ini kita perlu sangat berhati-hati. Fakta Alkitab mengatakan hal yang lain daripada apa yang kita lihat selama ini. Kita di sini bukan untuk berdebat, juga bukan untuk mengkonfrontir apapun, tetapi lebih kepada membukakan Alkitab, hasil studi kepada teman-teman sekalian agar kita bisa belajar dan berdiskusi bersama. Saya maju dulu karena waktu, saya harus skip. Oke, jadi teman-teman sekalian, pembagian alam maut yang ada di bawah bumi adalah sedemikian. Ada Firdaus dan juga ada tempat yang tidak menyenangkan. Kita akan bahas sebentar. Dan diantaranya ada jurang yang tidak terseberangi. Sebentar kita akan bahas ayat-ayatnya. Baik. Oke, sebelum saya kembali ke sini, saya bahas dulu kalau begitu kitab Lukas supaya kita lebih paham. Di dalam Alkitab, Lukas pasal 16 adalah bagian yang jelas sekali menceritakan perkara ini atau menuliskan perkara ini. Lukas 16 ayat 23 sampai 28 mengatakan bahwa orang kaya, jadi Lukas 16 adalah kisah soal Lazarus dan orang kaya. Kita tidak ada waktu untuk membahasnya lebih lanjut. Teman-teman bisa baca-baca di rumah sendiri. Lukas 16 ayat 23 sampai 28 mencatat bahwa sementara ia menderita sengsara di alam maut, Alkitab bukan tulis neraka, tapi akar katanya sama, yaitu Hades. Ia memandang ke atas, aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Nah, lalu berikutnya, di ayat 22 mengatakan, kemudian matilah orang miskin itu, yaitu Lazarus, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, teman-teman sekalian, di dalam kisah Lazarus dan orang kaya, ada sebuah tempat dan dua bagian yang berbeda. Nah, mari kita lihat bersama di diagram yang tadi. Lazarus ada di pangkuan Abraham, dan orang kaya ada di tempat yang tidak menyenangkan, dan di antara mereka ada jurang yang tak terseberangi. Kita bisa melihat di kisahnya, Abraham mengatakan, tidak bisa kami ke sana dan tidak bisa kamu ke sini. Tapi faktanya mereka saling bisa menatap. Bagaimana caranya? Saya tidak tahu. Alkitab menuliskan demikian, maka kita amin dengan fakta Alkitab. Nanti mungkin kalau kita sudah meninggal, di bawah kita akan lihat bagaimana modelnya. Tapi semua kita tidak penasaran dengan itu. Kita tidak penasaran, kok jurang tidak terseberangi tapi bisa saling ngomong. Ya, kita tidak perlu penasaran dengan itu. Ya, cukup kita amin, dan kita tahu di bawah ada dua. Oke, apa beda dua bagian ini? Oke, di tempat yang tidak menyenangkan, dia menderita sengsara. Yang berikutnya, sangat kesakitan dalam nyala api. Dan menyejukkan lidahku yang haus. Artinya di sana sangat panas, ya kan? Karena dia
haus. Ya kan, ini fakta Alkitab. Jadi ini bukan karangan saya ya, tapi ini adalah fakta Alkitab. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah, tapi di dalam Firdaus, dia dibawa ke pangkuan Abraham. Puji Tuhan, dibawa ke pangkuan Abraham. Jadi ini adalah dua kontras, dua tempat yang berbeda. Satu di tempat yang tidak menyenangkan, dan satunya lagi ada di Firdaus. Jadi di bawah ada dua tempat. Nah, bagaimana caranya atau apa kualifikasi atau bagaimana kita tahu saya akan masuk, misalnya kalau Tuhan belum datang dan kita meninggal, akan masuk yang mana? Nah, mari kita lihat sama-sama. Oke. Teman-teman sekalian, ada dua jenis orang yang hidup hari ini, yaitu orang yang percaya dan orang yang belum percaya. Saya tidak mengatakan tidak percaya, karena kelak Tuhan akan datang, semua orang akan bertekuk lutut pada Tuhan. Jadi orang yang percaya dan orang yang belum percaya. Oke. Amin. Oke, baik. Nah, nasib dua jenis orang ini juga berbeda. Yang pertama adalah ketika kita anggap saja mereka semua meninggal karena Tuhan belum datang. Jadi mereka kedua-duanya meninggal ketika Tuhan belum datang. Haleluya. Oke, nah ketika mereka meninggal, ingat, bukan ke surga, tapi ke alam maut. Di mana tempatnya? Filipi 2, di bawah bumi. Oke, maju, ada menurut Lukas pasal 16. Lalu, alam maut nasib mereka adalah dua, terbagi dua. Nah, kalau orang percaya nih, kalau orang yang percaya meninggal, mereka akan ada di Firdaus, di Taman Firdaus. Nah, jadi kalau kita sudah percaya, mau jahat, baik, asal kita percaya, hati percaya, mulut mengaku, kita akan ada dalam Taman Firdaus, begitu fakta Alkitab. Tapi kalau orang yang belum percaya, dia akan ada di bagian yang tidak menyenangkan. Nah, ini menjawab pertanyaan tadi, bagaimana kita mengkualifikasi siapa yang akan masuk di tempat yang tidak menyenangkan dan siapa yang akan masuk di tempat yang menyenangkan. Yang dua-duanya ada di bawah, bukan di atas, ada di bawah. Yaitu adalah ketika Anda percaya pada Tuhan Yesus dan dia Yesus adalah Tuhan, hati percaya, mulut mengaku, Anda akan ada di Taman Firdaus, tidak peduli seperti apa hidup Anda. Karena Allah itu adil. Kalau orang percaya, maka dia akan ada dalam Firdaus. Sementara kalau belum percaya dan meninggal, dan itulah akhir hidupnya, tidak ada kesempatan lagi, akan ada di tempat yang tidak menyenangkan. Baik, saya maju. Untuk apa? Adalah menunggu kebangkitan dan menunggu akan adanya penghakiman. Dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 10, semua orang akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Yang tidak percaya juga menunggu penghakiman, tapi mereka adalah penghakiman tahta putih. Nah, nanti kita akan bahas lebih banyak soal penghakiman. Kita tidak ada waktu sore hari ini, tapi kalau Anda mau menuntut lebih maju, baik, kita akan ada waktunya nanti. Baik. Apa namanya? Kalau orang yang masuk penghakiman ini, dia lolos dari penghakiman, haleluya, maka dia akan ada dalam kerajaan 1000 tahun. Belum bukan surga. Ya kan? Fakta Alkitab, di dalam Alkitab tidak ada satu ayat pun yang mengatakan kalau manusia mati itu akan ke surga. Jadi penghakiman mereka akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Kalau gagal, akan masuk dalam pendisiplinan 1000 tahun. Ada dicatat dalam kitab Matius 24, satu pasal, dan juga Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6. Baik, ujungnya nanti sama. Jadi orang Kristen itu orang yang percaya pada Tuhan, maksud saya, itu baik sekali. Yohanes 3:16 mengatakan kalau kita percaya, kita akan lolos dari hukuman kekal. Kita bisa lihat, kalau kita lolos penghakiman, kita akan ada dalam kerajaan 1000 tahun, yang ini. Nah, kalau kita gagal,
kita akan masuk ke dalam pendisiplinan, bukan neraka. Neraka bukan tempat bagi anak-anak Allah. Neraka adalah tempat bagi iblis dan pengikutnya. Tapi bagi anak-anak Allah yang gagal selama hidup tidak tepat, tidak benar, tidak mengasihi, akan ada dalam pendisiplinan 1000 tahun. Tapi ujungnya sama, yaitu ujungnya adalah Yerusalem yang baru, langit baru dan bumi yang baru. Haleluya. Inilah nasib kita yang mulia. Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, nasib kita bukanlah neraka. Nasib kita bukanlah hukuman kekal. Tapi nasib kita adalah kita akan ada di dalam Yerusalem yang baru. Haleluya. Wah, dengan begini kita melihat diagram ini teman-teman. Kita makin yakin. Yohanes 3:16 itu betul. Bahwa Allah begitu mengasihi dunia ini. Sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Nah, bagaimana dengan orang yang belum percaya? Baik, mari kita lihat. Setelah mereka menghakiman tahta putih, orang yang tidak percaya, nama mereka tidak ada dalam kitab kehidupan. Sehingga hasilnya apa? Mereka akan ada di dalam lautan api. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Orang yang belum percaya Tuhan, ketika dia meninggal, kesempatan sudah lewat. Ya kan? Mereka tidak di Firdaus. Jadi tempat yang tidak menyenangkan ini ngapain? Ya mereka juga menunggu kebangkitan. Sama seperti datang orang yang telah percaya. Tapi bedanya adalah orang percaya itu menanti di dalam tempat yang nyaman, tempat yang menyenangkan. Saya tidak tahu kalau ditanya apakah di sana ada orang main golf atau di sana jalannya dari emas, saya tidak tahu dan saya tidak penasaran juga. Nanti kalau ada yang duluan ke sana boleh lihat. Ya tentu kita tidak punya ini ya, tidak punya sinyal untuk chatting ke sana, di bawah ngapain? Tidak tahu dan tidak perlu penasaran. Tapi fakta Alkitab mencatat tempatnya nyaman karena ada di pangkuan. Pangkuan bicarakan kenyamanan, bosom, ya kan, kenyamanan. Oke. Maju dulu. Tetapi orang yang belum percaya Tuhan akan menanti di tempat yang tidak menyenangkan. Di sana akan ada kesakitan seperti nyala api, lalu haus dan lain sebagainya. Itu fakta Alkitab. Nah, orang yang percaya ketika dia dihakimi, mungkin dia tidak lulus, remedial, ya kan, gagal. Dan Allah akan mendisiplinkan. Alkitab mencatat selama 1000 tahun dan di dalam 1000 tahun ini, teman-teman sekalian, Allah akan mematangkan kita. Matang. Nah, istilahnya kalau hari buah itu dikarbit supaya bisa cepat matang. Karena selama hidup kita tidak mengejar kematangan. Selama hidup kita ya nikmatin aja, ya orang tidur ya kita tidur, ya orang ke mall ya kita ke mall. Ketika Tuhan, kita ditimbang dan kita didapati terlalu ringan. Karena batin kita, hati kita, pikiran kita penuh dengan hal-hal dunia, penuh dengan drama, penuh dengan sinetron, penuh dengan manusia, penuh dengan gadget, penuh dengan social media. Sehingga ketika Tuhan datang, tidak ada tempat lagi untuk Tuhan di dalam batin kita. Nah, di sana kita gagal. Tapi karena Allah mengasihi kita, tidak akan masuk ke dalam lautan api, teman-teman. Tapi ke dalam pendisiplinan. Kenapa harus ada pendisiplinan? Karena Tuhan baik. Kalau dia tidak baik, maka setelah Anda gagal, langsung lautan api. Tapi karena dia baik, haleluya, dia memberikan pendisiplinan. Ya, memang dalam kitab Matius 24, di sana hanya ada ratap dan hanya kertas gigi. Di sana hanya ada kegelapan yang paling gelap. Tetapi di sana adalah untuk mematangkan Anda dan saya, kalau kita masuk ke sana. Sasarannya hanya satu, yaitu Yerusalem yang baru. Bersama dengan Allah memberi. Tapi akan lebih bijaksana kalau Anda dan saya memilih jalur para pemenang. Sehingga haleluya, kita bukan didisiplinkan, tapi kita bisa meraja selama 1000 tahun. Sampai waktunya tiba, Yesus akan kembali. Oh, dia bersama dengan tentaranya melawan iblis dan antikristus. Dan memasukkan iblis ke dalam lautan api. Tapi yang masuk ke lautan api bukan hanya iblis, teman-teman. Dan juga para pengikutnya, yaitu mereka yang tidak percaya. Dan ketika orang sudah mati, sudah selesai. Anda mau doakan sebanyak apapun siang dan malam, keselamatan tidak akan sampai padanya.
Anda mau bekerja apapun, tidak bisa. Kesempatan kita untuk percaya Yesus hanya adalah ketika kita hidup. Ketika sudah meninggal, selesai. Oleh sebab itu, malam ini saya mengambil sebuah kesempatan. Kita hanya tahu Firdaus alam maut menyenangkan, tidak menyenangkan, bukan hanya itu. Tetapi mari kita menjadi orang yang membawakan kabar sukacita, membawakan Injil kepada kerabat kita, teman kita, sanak keluarga kita. Karena nasib mereka jelas. Ya kan? Saya tidak bicara 1-2 orang. Saya lebih banyak bicara orang yang percaya saja. Orang yang percaya nasibnya mulia. Raja bersama Allah di dalam Yerusalem yang baru. Tapi orang yang belum percaya, nasibnya jelas. Jelas. Supaya Alkitab mengatakan supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Artinya siapa yang tidak percaya pasti binasa. Apa itu binasa? Bukan hanya dia alamati di dalam, dia binasa, artinya secara sifatnya kekal. Siapa yang mau di lautan api kekal? Anda masak air, pancinya panas, coba pegang 10 menit. 1 menit pun kita tidak mau, karena panas. Itu baru api di kompor. Bagaimana kalau api di lautan api? Wah, teman-teman, saya tidak bisa membayangkan, saya tidak mau bayangkan, dan saya tidak mau ada di sana. Semoga Anda juga demikian. Maka mari hari ini kita mengejar pahala. Hari ini mari kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Mari kita punya kekuatan untuk memilih percaya kepada Dia. Nah, teman-teman, dari sini kita telah melihat bahwa di alam maut bukan hanya ada satu tempat, tapi satu tempat, 2 bagian yang berbeda. Firdaus untuk orang yang percaya dan menanti kebangkitan, tempat yang tidak menyenangkan untuk orang yang belum percaya, yang juga sedang menantikan kebangkitan. Baik, terakhir teman-teman sekalian, mari kita bijaksana dengan memilih Tuhan. Kenapa? Karena orang di dalam alam maut pun sedang berseru, yaitu orang kaya itu berseru ke atas, yaitu dia berkata kepada Abraham, "Wah, Bapak Abraham, kirimlah Lazarus ke rumah saya. Di sana masih ada kerabat dan sanak keluarga saya, supaya mereka tidak berakhir sama dengan saya." Tapi Abraham mengatakan, mereka punya kesaksian Musa dan para nabi. Hari ini apa kesaksian Musa dan para nabi? Adalah firman Tuhan. Kalau kita masih bebal, kita masih tidak suka baca Alkitab, kita masih kekeh tidak mau baca firman Tuhan. Oke. Hidup itu pilihan, dan pilihan ada di tangan Anda. Maka sore hari ini, haleluya, kita tidak hanya tahu mengenai Firdaus dan tidak hanya tahu mengenai lautan, alam maut. Kita tidak hanya tahu mengenai, tidak hanya tambah pengetahuan, di alam maut ada 2 tempat. Lebih daripada itu, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita hari ini perlu bijaksana terhadap diri kita, dan terhadap keluarga, kerabat, sahabat, orang yang kita kasihi. Pastikan mereka percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia yang memberi keselamatan. Tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Puji Tuhan, teman-teman sekalian. Haleluya. Sampai di sini pemberitaan. Bila ada pertanyaan, boleh saya beri kesempatan, bisa diketikkan di kolom lebih dahulu. Adakah? Oh, ada beberapa ya. Apakah masih ada yang mau bertanya? Kita tidak bisa lama, kita hanya bisa sampai menit ke-10. Jadi kita akan jawab pertanyaan based on order, ya kan, supaya teman, dan apa yang berkaitan dengan pembahasan kita sore hari ini. Supaya terakhir kita ada 5 menit pengumuman untuk teman-teman sekalian. Siapa tahu mau menuntut lebih maju, ya. Puji Tuhan. Amin. Oke, baik. Sebelum kita jawab pertanyaan yang ada, saya ajak kita satu dalam doa, kita sama-sama berdoa, sehingga Tuhan bisa berbicara, bukan hanya menambah pengetahuan, tapi lebih menambah dirinya ke dalam kita.
Jadi kita makin bijaksana, kita makin terang, terbuka kepada firman-Nya. Amin. Mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Kau adalah Allah yang begitu adil. Tuhan, Kau tidak hanya memberikan perintah kepada kami, tetapi Tuhan juga memberi arahan. Tuhan juga memberi ada konsekuensi di balik perintah Allah. Hari ini terima kasih ada firman Tuhan di dalam Alkitab. Bersyukur Tuhan bisa mengenal dirimu melalui firman. Dan hari ini kami mengenal bukan surga namun ada alam maut. Surga adalah tahta Allah. Dan alam maut adalah tempat kami menantikan kebangkitan bila meninggal. Kami tidak hanya mau mendapat pengetahuan ya Tuhan, tapi melalui mengetahui ini kami makin tahu. Di pihak kami harus makin teliti membaca Alkitab. Kami harus makin rajin menggali firman. Di pihak orang lain kami harus tekun memberikan kabar sukacita dan menginjil. Sehingga banyak orang bisa diselamatkan. Banyak orang tidak menderita sengsara. Banyak orang yang tidak tinggal di dalam alam maut tempat yang tidak menyenangkan. Banyak orang yang tidak langsung ke lautan api. Tapi bisa bersama-sama dengan Dikau, Raja di dalam kerajaan-Mu di dalam kekekalan. Untuk itu Tuhan, bawa hati kami besar. Bukan hanya memahami, tapi kami juga boleh mengalami firman. Sehingga firman boleh menjadi real bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, baik. Mari kita jawab ya beberapa pertanyaan. Akan di sini juga kita dibantu. Ada Kak Moses yang akan juga membantu menjawab beberapa poin dari pertanyaan. Saya akan coba jawab terlebih dahulu. Nanti bila kurang lengkap akan mungkin ditambahkan. Mengapa demikian? Sebab kita masih sama-sama belajar ya. Tapi lebih daripada itu, kita berharap melalui pertanyaan-pertanyaan yang ada, haleluya, teman-teman bisa makin rajin ya menggali kebenaran firman Tuhan. Baik, pertanyaan yang pertama, kita coba jelaskan ya. Apakah saya mau sebentar? Oke. Haleluya. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ini dulu. Kalau tidak ada yang pernah naik ke surga selain Yesus, itu di 2 Raja-Raja pasal 2, judul perikopnya Elia naik ke surga, terus di ayat 1 dan ayat 11 ditulis Elia naik ke surga, itu maksudnya seperti apa? Lalu ada yang memberikan ayatnya, lalu dikatakan di ayat 11, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Baik, teman-teman sekalian, di dalam Alkitab kita sangat menghargai kerja keras teman-teman, saudara bapak-bapak yang di depan, yang lebih senior, yang telah menerjemahkan firman Tuhan. Tetapi terlepas dari itu, kita juga perlu sebagai khususnya kalau ada kita lebih banyak orang muda, mari kita menggali bahasa dan terjemahan yang lebih tepat di Alkitab dari paling minimal bahasa Inggris, paling jauh adalah bahasa teks asli. Perjanjian Lama adalah bahasa Ibrani dan Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani. Lama Ibrani, Baru Yunani. Oke, mari kita lihat teks asli dari 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-11. Di sini kita bisa melihat betul bahwa di dalam terjemahan Indonesia mengatakan itu ke surga. Tetapi di dalam terjemahan aslinya itu mengacu kepada langit, ya kan? Dia bukan mengacu kepada heaven, yaitu surga, tapi langit. Jadi teman-teman sekalian, Elia betul dia diangkat. Tetapi literally Alkitab terjemahan asli tidak menuliskan dia dibawa ke surga, tapi bahasa Inggrisnya adalah heaven, ya kan, dia diangkat ke langit. Nah, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Kak Moses seperti itu, karena Alkitab itu pasti dia konsisten, ya kan. Ketika dia bilang tiada seorang pun, ya tiada seorang pun. Lalu bagaimana kasus Henok? Henok diangkat, tapi kita tidak tahu dia diangkat kemana. Oh, diangkat pasti ke surga, kita tidak tahu, ya kan. Lalu Elia diangkat, dia juga diangkat, ditulisnya adalah to heaven. Nah, out to heaven, ya kan? Jadi bukan ke surga secara literal, ya kan? Ya bukan ke surga secara penulisan, tapi bahasa aslinya dia mengacu kepada langit. Bagaimana Kak Moses? Kira-kira ada yang perlu ditambahkan seperti itu? Sebentar. Oke, maaf.
Oke, sudah bisa ya. Oke, ya terima kasih Kak Elohim ya. Jadi betul, kalau bahasa Inggris itu ada perbedaan antara heaven sama heavens, ya. Nah, dalam konteks Elia dan Henok ini saya bacakan di dalam bahasa Ibrani-nya, kata surga di situ adalah samayim, ya, samaim. Itu digunakan juga di Kejadian 1 ayat 1 waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi langit dan bumi, ya. Jadi kata heavens-nya itu langit. Kemudian dipakai juga di Kejadian 1 ayat 8, kata samaim. Ya. Jadi itu bukan mengacu kepada surga langit tingkat ketiga, tetapi ke sebuah kondisi langit yang physically terlihat. Namun, kemanakah setelah naik ke atas langit, kita tidak pernah menjelaskan, karena setelah ini Elia dan Musa kan juga sudah meninggal ya, tetapi mayatnya juga tidak ditemukan. Karena mereka akan dipersiapkan, ya, menurut nubuatan di dalam kitab Daniel, ya, bahwa mereka akan datang lagi, Musa dan Elia, waktu nanti masa sebelum kesusahan besar. Ya, mereka akan memberitakan Injil, namun mereka akan dibunuh oleh antikristus demikian ya. Jadi mereka akan datang lagi. Jadi mereka ini sedang disimpan dalam tanda kutip oleh Allah di satu tempat, gitu ya. Nah, tetapi kita harus tahu di surga tempat di mana Allah bertahta itu tidak kosong ya. Ada malaikat-malaikat juga di kitab Ayub kita bisa lihat iblis itu bisa ke surga ya. Harus dibaca ya di dalam kitab Ayub di mana iblis bertanya kepada Allah kan ya, ada seorang anakmu bernama Ayub itu boleh nggak aku cobai? Dia kan naik ke surga. Sama ini kan pikiran orang iblis ada di neraka. Padahal tadi Kak Eben sudah jelaskan, neraka itu belum dibuka itu. Belum ada isinya. Nanti isinya buat iblis di masa kekekalan. Tapi sekarang iblis ini masih berkeliaran. Karena itu Petrus mengatakan hati-hati ya. Iblis ini seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia bebas kemana-mana. Bahkan dikatakan dia ini penguasa kerajaan angkasa. Ya, jadi bahkan termasuk kita sedang Bible study ini hati-hati, iblis bisa masuk ke pikiran, ya, bisa masuk ke banyak hal. Oke, ini penjelasan. Tetapi sekali lagi ada yang ketiga, ada satu orang lagi yang tercatat di Alkitab pernah naik ke surga. Tetapi dia nggak langsung menceritakannya ya, dan tidak mengagung-agungkannya ya. Dia tidak membuat satu perikop khusus di Alkitab mengatakan trip to heaven ya, nggak ada. Jadi dia hanya sisipkan di 2 Korintus pasal 12 ayat 2 tentang seseorang yang dia tahu 14 tahun yang lalu. Jadi orang itu bernama Rasul Paulus. Ya, jadi orang itu bernama Rasul Paulus. Dia pernah dibawa sampai langit tingkat ketiga. Jadi sana ada kalimat-kalimat yang tidak terucapkan. Yaitu adalah pahala yang diterima oleh Rasul Paulus, karena di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ya ayat 15 ya dikatakan Paulusnya adalah bejana pilihan untuk memberitakan Injil kepada raja-raja, bangsa-bangsa. Dia akan banyak mengalami penderitaan dan penghiburan yang Allah berikan kepada seorang bernama Paulus karena demikian menderita bagi tubuh Kristus adalah pernah mengecap langit tingkat ketiga. Ya, itu saja yang tercatat di Alkitab. Nah, siapakah nanti yang berhak untuk meraja di kerajaan surga adalah para pemenang. Nah, bedanya di Yohanes 3 ayat 13, ya betul ya, Yohanes 3 ayat 13 sama 2 Korintus 12 ayat 2, itu bukan samayim. Itu dalam bahasa Yunani adalah ouranos. Nah, ini mengacu kepada surga secara rohani. Benar-benar surga langit tingkat ketiga. Jadi berbeda ya, antara surga yang dimaksud di dalam Yohanes 3 ayat 13 dan surga di dalam perjanjian lama di mana Henok dan Elia terangkat. Demikian bantuan penjelasannya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Kak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih ada waktu. Dari teman kita bernama Mima, ya. Apakah pendisiplinan sudah pasti semuanya akan masuk tetap ke Yerusalem baru atau akan ke tempat tidak nyaman tersebut? Baik, sebelum nanti ditambahkan kembali, kalau kita kembali tadi melihat diagramnya, bahwa ketika orang sudah masuk pendisiplinan, teman-teman sekalian, yang masuk ke dalam pendisiplinan 1000 tahun hanyalah orang yang telah mengasihi
orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi mereka didisiplinkan agar bisa matang untuk masuk ke dalam Yerusalem baru. Tetapi ketika mereka belum percaya, maka mereka tidak akan pernah sampai ke Yerusalem baru. Tidak akan pernah masuk dan tidak ada jalan masuk. Tapi mereka akan dihakimi di tahta putih dan faktanya namanya tidak akan ada dalam kitab kehidupan. Sehingga akhirnya mereka akan masuk ke dalam lautan api. Nah, mereka di sana akan masuk ke tempat di mana ada iblis dan para pengikutnya juga di sana. Jadi, kalau ditanya apakah semua orang percaya, semua orang yang disiplinan akan masuk ke dalam Yerusalem baru? Nah, menurut keadil benaran Allah, setelah didisiplinkan, baru kita ada jalan meraja bersama Dia. Nah, kalau belum didisiplinkan, maka tidak bisa masuk ke dalam Yerusalem baru. Tapi setelah pendisiplinan, bukan mereka akan masuk ke dalam neraka atau ke dalam Gehenna, ya kan, atau tempat iblis dan para pengikutnya. Tapi setelah didisiplinkan, nah mereka baru bisa meraja bersama dengan Allah. Seperti itu. Dan saya tambahkan mungkin Kak Moses. Sudah oke sih ya. Cuma ini mungkin tambahan sedikit karena ada pertanyaan dari siapa ya, Tobito atau siapa yang berkaitan dengan ini. Ada yang berkata, kalau begitu santai saja ya, ada orang Kristen yang santai-santai saja toh, sekalipun setelah 1000 tahun nanti akan mengecap Yerusalem baru ya, langit baru, bumi baru. Ya ini karena orang tersebut tidak memiliki visi pasti ya, tidak membaca Alkitab secara lengkap. Harus tahu bahwa 1000 tahun itu tidak main-main ya pendisiplinannya. Jadi yang mendisiplin itu tangan Allah langsung. Nah tempat itu dikatakan cuma demikian. Ini adalah tempat yang memalukan. Ya, jadi di sana orang-orang Kristen yang sekarang santai-santai akan dipermalukan. Ya di dalam Lukas pasal berapa itu? 12 atau 13 ya, mengenai ingatlah akan istri Lot. Istri Lot itu menjadi apa? Tiang garam. Nah, Anda kan harusnya adalah garam dunia. Tetapi kalau kita orang Kristen tidak memiliki kesaksian sebagai garam dunia, maka nasib kita ada menjadi tiang garam yang tidak ada gunanya. Ya, dikatakan di sana tuh apa? Di kerajaan tidak cocok, dilempar ke pupuk, artinya neraka juga nggak cocok. Cocoknya di mana? Di tempat yang memalukan. Jadi pertama orang yang didisiplin 1000 tahun itu akan mengalami rasa malu yang luar biasa. Karena kamu sudah diselamatkan, tapi masih main-main dengan keselamatan. Yang kedua, dikatakan di Matius 24 dan 25, bahwa tempat itu penuh dengan ratapan dan kertak gigi. Ratapan ini karena apa? Menangis, ya, bisa jadi sakit, bisa juga karena penyesalan. Penyesalan yang tidak bisa diulangi lagi. Karena itu, ya orang yang mengatakan bahwa, nggak apa-apalah nanti disiplin 1000 tahun ya, toh nanti hidup kekal. Ya benar, tetapi disiplin 1000 tahun itu nggak main-main loh, saudara-saudari. Itu perkara yang serius. Jadi lebih baik hari ini menerima tangan pendisiplinan Tuhan hari ini. Kita hidup baik-baik, menebus waktu yang ada, daripada kelak 1000 tahun kita harus mengalami waktu yang panjang sekali untuk Tuhan sempurnakan. Lebih baik disempurnakan hari ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik. Kita maju ke pertanyaan selanjutnya lagi sebelum nanti kita masuk ke pengumuman. Wah, sangat banyak ya pertanyaan. Puji Tuhan. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Shalom, saya mau bertanya bagaimana dengan kepercayaan orang-orang yang sudah meninggal tapi arwahnya masih berada di dunia. Oh, gentayangan maksudnya mungkin ya. Koreksi kalau saya salah. Bahkan ada yang arwahnya meminta disekarkan. Mohon penjelasannya. Baik. Satu adalah di bawah di dalam Alkitab Alkitab menulis ketika orang mati dan Lazarus itu meninggal, mereka tidak jalan-jalan atau mereka tidak kemana-mana, tapi mereka dibawa langsung ke alam maut seperti itu.
Nah, jadi arwah orang yang sudah meninggal, menurut fakta Alkitab, mereka akan turun ke dalam alam maut, dibawa ke dalam alam maut. Nah, jadi fakta Alkitabnya menunjukkan sedemikian. Terhadap yang gentayangan itu, bagaimana Kak Moses? Apakah hari ini ada arwah yang masih berputar-putar begitu? Ya, kalau kita melihat ke Alkitab, ya dari kisah siapa namanya? Lazarus ya, dan orang kaya itu. Jadi orang kaya itu kan ada di alam maut, tempat yang sengsara. Lazarus ada di Firdaus. Ya kita lihat bahwa orang kaya itu mencoba ya untuk memberitahukan kepada sanak keluarga yang masih hidup, tapi nggak bisa. Ya artinya orang yang mati memang tidak bisa lagi naik ke atas bumi bergentayangan. Nah, arwah-arwah itu sebenarnya apa? Itu adalah makhluk-makhluk yang dahulu sebelum zaman Adam tercipta, yang ikut memberontak bersama dengan iblis, ya sehingga Tuhan menghukum dengan air. Tuhan menghukum dengan air. Makhluk-makhluk pre-adamik inilah yang akhirnya menjadi roh-roh jahat di dalam Alkitab dikatakan. Dia bisa menyerupai siapapun dan apapun untuk membawa manusia kehilangan imannya. Ya, jadi banyak orang akhirnya karena arwah-arwah itu dalam tanda kutip akhirnya meninggalkan imannya terhadap Tuhan dan jadi lebih percaya kepada arwah itu. Minta nomor ya kadang ya. Ini ada fenomena menarik ya, saya sedikit cerita ya, karena saya menikah kan cross culture ya. Jadi dari keluarga istri saya itu punya kultur yang berbeda dengan saya. Nah, waktu ada keluarganya yang belum percaya meninggal, itu cukup menarik tuh. Orang-orang di belakang pemakaman tuh pada langsung pasang nomor ya dengan anggapan bertanya kepada nenek yang baru meninggal tadi. Jadi dalam hati saya kasihan juga ya. Yang satu sisi lagi berduka, yang lain di belakang sedang tanya kepada arwah nenek yang meninggal ini nomornya togilnya berapa ya. Jadi orang ya nggak bisa percaya Tuhan gitu ya, karena ditipu oleh arwah-arwah dalam tanda kutip roh-roh itu. Jadi kita perlu tahu ya, tadi Kak Eben sudah jelaskan, semua yang meninggal sudah selesai di bumi ya, tinggal menunggu tahta penghakiman Kristus bagi yang percaya Tuhan. Dan di Wahyu pasal 19, tahta putih besar bagi yang belum percaya Tuhan. Wahyu 19 atau 20, nanti mohon koreksi ya. Oke, Tuhan memberkati. Amin. Baik, kita maju lagi. Wah, banyak ya pertanyaan. Semoga waktunya cukup. Bagaimana dari Rekel, bagaimana jika dalam pendisiplinan 1000 tahun masih juga gagal? Kita tidak akan gagal. Allah mendisiplinkan kita 1000 tahun, kita pasti supaya kita bisa lolos, jadi masuk ke dalam Yerusalem baru. Tidak akan gagal karena di atas muka bumi hari ini, Allah mendisiplinkan kita tidak langsung dengan tangannya, tapi dia melalui orang-orang di sekitar kita, melalui situasi di sekeliling kita, dia mendisiplinkan kita hari ini. Petrus mengatakan penghakiman dimulai dari rumah Allah sendiri, yaitu dari kita. Tapi di dalam pendisiplinan 1000 tahun, tangan Allah yang langsung mendisiplinkan kita. Jadi pasti lulus dan tidak akan gagal lagi. Baik. Tapi mari kita bijaksana, tidak coba-coba masuk ke sana. Mending kita hidup baik-baik hari ini, kita mengasihi Tuhan total mutlak hari ini, baca Alkitab hari ini, giat mengasihi dan giat melayani hari ini. Karena tempat itu tadi katakan tempat yang memalukan. Jadi sebaiknya tidak perlu ke sana. Baik, kita maju. Oke, ini pertanyaan yang mirip ya. Apakah tubuh kebangkitan kita nanti bisa seperti tubuh kebangkitan Yesus yang bisa terbang tembus tembok? Oke, itu akan kita bahas lebih banyak di perkara kebangkitan. Salah satu poin dari kitab Korintus adalah juga bahas soal kebangkitan. Mungkin nanti kita akan bahas ke sana. For the sake of time, karena waktu, jadi kita belum jawab itu. Nanti kalau ada penuntutan lebih maju, nah bisa ditanyakan di kelompok yang lebih kecil. Maju dulu. Saya ingin bertanya, orang percaya itu konteksnya bagaimana? Apakah percaya atau sama dengan iman yang menyelamatkan? Tapi dalam ayat ini ada menegaskan, yaitu Yakobus 2:19. Engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Baik,
Artinya, teman-teman, percaya adalah Roma pasal 10 ayat 12 dan 13. Yaitu ketika kita 11, 12, dan 13. Ketika hati percaya, mulut mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, kita akan diselamatkan. Lalu, keselamatan ini adalah hasil dari kita bertobat. Bertobat adalah perpalingan pikiran. Ya kan, kita tadinya membelakangi Allah, kita dibawa kembali kepada Allah. Nah, konteks Yakobus adalah kitab yang bicara soal kehidupan insani kita. Soal kehidupan kita hari ini. Artinya, betul mungkin kita mengatakan kita percaya pada Tuhan. Tapi kalau hanya percaya saja, setan juga percaya pada Tuhan. Ya kan? Kita percaya Yesus adalah Tuhan, jangankan kita, teman-teman. Setan-setan itu di dalam kitab Kisah Para Rasul, ketika anak-anak Skewa itu coba-coba menyembuhkan di dalam nama Yesus, setannya bilang apa? Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, tapi kamu siapa? Artinya setan-setan pun juga mengenal dia, dan betul, untuk itu mereka gemetar. Dalam kitab Injil ketika Yesus menghampiri mereka, mereka mengatakan, anak Allah yang maha tinggi, untuk apa kau di sini? Apa kau menghakimi aku sebelum waktunya? Jadi setan-setan juga tahu. Artinya, teman-teman, kalau kita hanya percaya itu cukup untuk menyelamatkan kita, ya. Tetapi di dalam kehidupan kita tidak hanya cukup percaya kepada Tuhan. Tapi kita perlu mengasihi, kita perlu mempersembahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kalau tidak demikian, ya setan-setan, kalau hanya percaya, setan juga sama. Tapi kita perlu lebih mengasihi, dan kita perlu lebih lagi mempersembahkan diri kita. Kira-kira bagaimana kalau apakah ada tambahan terhadap itu? Setan juga percaya Yesus ternyata. Puji Tuhan atas Alkitab, ya. Ya. Namun dia tidak menerima, ya. Jadi sayang sekali. Di Yeskiel pasal 28 dia terlalu angkuh, ya. Terlalu cantik untuk bisa merendahkan diri. Yesaya 14 juga menunjukkan bahwa dia mau menjadikan dirinya objek penyembahan. Jadi orang yang angkuh, orang yang congkak, yang sombong, ya susah untuk menerima Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi setan hanya percaya, tapi tidak menerima, ya. Tahu bahwa ada Yesus, tapi ya tahu, ya. Tahu. Yesus betul. Itu ada, tapi tidak terima. Oke, lanjut. Oke, masih ada beberapa menit, ya. Kita coba maksimalkan. Saudara, bagaimana dengan bayi dan janin yang meninggal ataupun anak muda usia SD meninggal, apakah pasti otomatis masuk surga? Oke, baik. Sejauh pembahasan kita, kita tadi melihat hasil studi bahwa tidak ada yang mengatakan orang mati masuk surga. Itu yang pertama. Faktanya dalam kitab Lukas pasal 16, yaitu orang meninggal, orang yang mati akan masuk ke dalam alam maut. Jadi tidak akan ke surga, juga tidak bisa bypass otomatis atau dia mungkin akselerasi, ya tidak demikian. Jadi orang meninggal tidak akan ke surga, karena surga telah kata Allah. Jadi orang meninggal bukan ke surga. Itu yang pertama. Yang kedua, terhadap bagaimana dengan bayi yang baru lahir, anak SD atau yang lahir dan meninggal dalam kandungan, di dalam Alkitab faktanya mengatakan sejak Adam jatuh dalam dosa, seluruh umat manusia sudah berdosa. Dan Daud mengatakan dia dikandung di dalam dosa. Artinya, fakta Alkitab satu sisi, ya, fakta Alkitab mengatakan orang semua sudah berdosa. Entahkah dia sudah lahir ataukah dia baru akan lahir, pokok manusia semua sudah berdosa. Roma 3 juga menjelaskan itu, bahwa semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi, mau dia anak SD, mau dia anak kecil, sudah berdosa. Dan fakta Alkitab mengatakan orang yang belum percaya Tuhan, maka dia akan masuk ke dalam tempat yang tidak menyenangkan, bukan ke surga. Tapi, di satu sisi kita percaya ada Allah adalah hakim yang adil. Dan terhadap itu Allah yang lebih tahu. Jadi mari nanti kalau ketemu Tuhan mungkin kita bisa tanya, apakah nanti kemana kalau baby atau anak kecil meninggal, kan mereka terlihat polos-polos. Fakta Alkitabnya, satu sisi, fakta Alkitabnya mereka sudah berdosa dari Adam. Tapi di sisi yang lain, kita percaya Allah adalah hakim yang agung, Allah adalah hakim yang adil.
dan dia mengadili menurut keadil benarannya, dan Allah tidak pernah salah. Jadi tidak perlu penasaran, tapi kita pegang saja fakta Alkitab. Seperti itu. Amin. Ada tambahan nggak terkait perkara ini? Amin. Ya, mungkin dari saya adalah ini untuk semua ya, termasuk buat saya. Mari kita menyelidiki apa yang ada di dalam Alkitab ya. Karena hidup manusia ini penuh dengan misteri, dan Allah kita pun adalah Allah yang misterius, yang begitu dalam, panjang, lebar, dan tinggi. Banyak hal tidak bisa kita pahami, ya. Namun semua itu sebenarnya diterangkan ketika kita mengalami Dia. Jadi terhadap banyak hal yang mungkin kita tidak bisa jawab sekarang, ya, itu adalah kedaulatannya Allah. Di dalam Yeremia pasal 18 ya, ayat 1-10, dia adalah tukang periuk yang berdaulat atas segala hidup manusia. Ya, yang jelas kita tahu rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Ketika Elohim memberikan jawaban yang seimbang ya, saya rasa itu baik sekali. Satu sisi dia adil benar, tapi satu sisi dia juga adalah Allah sang kasih. Kemanakah mereka, ya contoh banyak sekali pertanyaan. Gimana dengan yang sakit jiwa, Kak, kalau meninggal? Bagaimana dengan yang keterbelakangan mental kalau meninggal? Bagaimana yang belum sempat mendengar Injil, orang-orang di pelosok sana, ya, kalau akhirnya meninggal? Salahnya siapa? Terus dari kita hanya tahu kita perlu setia memberitakan Injil. Ya, urusan nanti dia kemana itu Tuhan. Ya, Allah yang berdaulat. Tetapi kalau kita tahu ada orang di sekitar kita yang sebenarnya kita punya kesempatan untuk selamatkan, tapi kita tidak diselamatkan, maka kita yang akan ditanya Tuhan di tahta penghakiman nanti. Kemana saja Moses? Amin. Baik, wah sangat banyak sekali pertanyaan dan kita perlu menggali firman Tuhan. Namun mohon maaf karena waktu kita tidak bisa lebih jauh, ya kan, karena kita sangat terbatas oleh waktu dan masih ada agenda selanjutnya. Untuk itu, sebelum menutup kegiatan ini, kami menawarkan sesuatu kepada teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang berdomisili di Jakarta, khususnya di Jakarta Barat, saya ulangi, bagi teman-teman yang berdomisili di Jakarta, khususnya di Jakarta Barat, kami membuka satu pembacaan Alkitab bersama yang rutin, supaya kita bisa sama-sama menggali firman Tuhan bukan hanya di hari Minggu, tetapi di hari-hari lain, Senin sampai dengan Sabtu. Kecuali hari Minggu, kan hari Minggu kita Bible study bersama. Nah, jadi bagi teman-teman yang berdomisili di Jakarta Barat, kalau teman-teman ada di Jakarta Barat, maka ini khusus untuk teman-teman sekalian. Yang lain akan ada nanti, belum sempat sekarang, akan ada di kelompok pembacaan yang lainnya yang kita juga sediakan. Untuk teman-teman yang di Jakarta Barat, kalau mau bergabung di dalam pembacaan Alkitab rutin, dari Kejadian sampai Wahyu, dan kita bisa study bersama, ada pembahasan bersama di sana, waktunya lebih jauh, saya ajak kita boleh mendaftar di link yang akan saya kirimkan di kolom chat sekarang juga. Oke, https://bit.ly/menebuswaktu. Kenapa menebus waktu? Haleluya. Dulu kita mungkin banyak kesibukan, tapi di dalam pandemi ini kita sangat terbatas, WFH, khususnya di Jakarta Anda kena PSBB, tidak bisa kemana-mana, mau keluar juga takut, ya kan? Sehingga mari kita lebih banyak kesempatan menebus waktu atau menebus kesempatan. Tuhan telah menjaga, memelihara, memberkati sekian lama, tapi kadang-kadang waktu